Viral polisi ini apes karena menuduh istri dari seorang tentara tanpa bukti dan ini yang terjadi. Awal mula kejadian yang tak terduga. Jakarta, sebuah video pendek berdurasi 1 menit 37 detik mendadak viral di berbagai platform media sosial, memperlihatkan seorang anggota kepolisian yang tengah memarahi seorang perempuan di sebuah pusat perbelanjaan. Tidak ada yang menyangka, perempuan itu ternyata adalah istri dari seorang anggota TNI aktif berpangkat Serma, Sersan Mayor, dan tuduhan yang dilayangkan sang polisi tidak memiliki bukti sama sekali. Kejadian ini bermula pada Sabtu sore, ketika pusat perbelanjaan Mega Mall, Bekasi, ramai dikunjungi warga. Seorang ibu muda bernama Anindya Puspita sedang duduk menunggu suaminya yang sedang parkir mobil. Seorang anggota kepolisian berpakaian dinas menghampirinya, menuduhnya melakukan tindak pencurian dompet milik pengunjung lain. Tanpa konfirmasi, oknum polisi tersebut langsung menggeledah tas Anindya dan mengeluarkan kata-kata bernada tinggi yang memancing perhatian orang di sekitar. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Anindya segera menelepon suaminya yang ternyata seorang tentara aktif. Tidak lama kemudian, suaminya tiba di lokasi dan terjadi adu mulut yang cukup panas di depan umum. Video dari saksi mata tersebar cepat di TikTok, Instagram, hingga X, Twitter, disertai narasi, polisi fitnah istri TNI, berani amat, yang dengan cepat memicu perdebatan netizen. Siapa Anindya dan siapa polisi itu? Anindya Puspita, 29, lulusan Universitas Negeri Jakarta, adalah ibu rumah tangga sekaligus pengusaha kecil yang menjual kue rumahan lewat Instagram. Ia dikenal ramah oleh tetangga-tetangganya. Suaminya, Serma Ridwan, adalah anggota aktif TNI AD yang bertugas di Kodim Jakarta Timur. Sementara itu, polisi yang terlibat diketahui bernama Aibtu Sudarto, anggota Polsek Bekasi Selatan. Sudarto sudah berdinas selama lebih dari 10 tahun dan dikenal tegas namun kadang temperamental. Menurut data internal yang bocor ke media, Sudarto pernah mendapatkan teguran disiplin 2 tahun sebelumnya karena salah prosedur saat razia kendaraan. Kronologi lengkap dari 3 sudut pandang. Versi Anindya, ia sedang duduk sendiri menunggu suaminya yang parkir. Tasnya diletakkan di atas pangkuan. Seorang polisi datang tiba-tiba, menyebut bahwa ciri-ciri pelaku pencurian dompet sesuai dengan dirinya, lalu menggeledah paksa tanpa surat dan saksi. Versi polisi, Sudarto mengaku mendapatkan laporan lisan dari seorang pengunjung yang kehilangan dompet dan menyebut seorang perempuan muda dengan tas coklat besar sebagai pelaku. Karena buru-buru, ia mengambil inisiatif sendiri tanpa melakukan konfirmasi lebih lanjut. Versi saksi, 3 pengunjung mal yang diwawancara media menyatakan bahwa Anindya tampak bingung dan tidak agresif saat didekati polisi. Mereka juga menyebut Sudarto bicara dengan nada tinggi dan kasar. Media sosial meledak. Video kejadian itu langsung menjadi trending topik. Tagar seperti istri TNI polisi arogan viral Mall Bekasi menghiasi lini massa. Netizen terbelah menjadi 2 kubu, yang membela istri tentara dan yang mencoba netral. Sejumlah akun besar di media sosial ikut mengangkat kasus ini. Akun gosip, akun hukum, hingga akun satir ramai-ramai menyebarkan video dan mengkritik tindakan Sudarto. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video sudah dilihat lebih dari 10 juta kali. Tanggapan resmi, Kapolres Bekasi Selatan menggelar konferensi pers. Ia menyatakan penyesalan atas tindakan anak buahnya dan menjanjikan pemeriksaan mendalam. Kami akan menindak sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi arogansi dalam tubuh Polri, ujarnya. Sementara itu, pihak TNI melalui Kadispen Ed menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum, namun menegaskan bahwa istri prajurit adalah bagian dari kehormatan keluarga besar TNI. Proses hukum dan Propam turun tangan. Propam Mabes Polri diturunkan untuk memeriksa Sudarto. Ia dinonaktifkan sementara dari tugas lapangan. Pemeriksaan etik dilakukan tertutup, namun bocoran dari sumber internal menyebutkan bahwa Sudarto tidak bisa menunjukkan bukti pendukung atas tuduhannya. Anindya didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum, LABIH, Jakarta untuk mengawal proses klarifikasi dan menuntut permintaan maaf terbuka. Kami tidak ingin memperpanjang, tapi nama baik itu mahal, kata Anindya. Wawancara khusus dengan Anindya. Dalam wawancara eksklusif bersama media nasional, Anindya bercerita bahwa dirinya trauma dengan perlakuan oknum polisi tersebut.
Saya tidak pernah dilihat sebagai manusia waktu itu. Saya dilihat seperti tersangka hanya karena membawa tas besar, ujarnya sembari menahan tangis. Ia juga menyatakan bahwa yang paling membuatnya kecewa adalah karena anaknya yang berusia 4 tahun melihat kejadian itu dan menangis karena ibunya diteriaki orang berseragam. Hubungan TNI Polri jadi sorotan. Beberapa pengamat militer dan hukum menyebutkan bahwa insiden kecil seperti ini bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan bijak. Di negara lain, salah paham antar aparat bisa menimbulkan eskalasi serius. Untungnya di Indonesia, ada jalur koordinasi yang cukup baik, ujar pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Beberapa anggota DPR RI juga menyinggung insiden ini dalam rapat Komisi 3, meminta adanya pelatihan terpadu antara TNI dan Polri dalam menangani masyarakat sipil. Sudarto mengaku dan minta maaf. Seminggu setelah viral, Aibtu Sudarto membuat video permintaan maaf yang disiarkan melalui akun resmi Polres. Ia mengaku hilaf dan tergesa-gesa. Dalam video itu, ia tampak menunduk dan menyatakan bahwa ia siap menerima sanksi apapun. Publik memberikan berbagai respons. Sebagian menghargai permintaan maaf itu, tapi tidak sedikit yang meminta sanksi tegas agar menjadi pelajaran. Penutup dan refleksi. Kisah yang viral ini bukan hanya soal kesalahpahaman antara dua institusi besar, melainkan tentang bagaimana tindakan kecil dan prasangka bisa menimbulkan efek domino di tengah masyarakat digital. Tindakan tergesa-gesa seorang polisi tanpa prosedur yang jelas memicu konflik yang bukan saja mencoreng nama institusinya, tetapi juga memperkeruh hubungan antar warga dan aparat. Anindya Puspita kini dikenal luas bukan karena pencapaian pribadi, melainkan karena menjadi korban viral yang mendapat empati dari masyarakat. Ia dan suaminya memilih tidak menuntut secara hukum, tetapi menuntut keadilan moral dan klarifikasi publik yang dianggap lebih menyentuh. Di sisi lain, institusi Polri menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting. Kapolri menyatakan bahwa pelatihan tentang pelayanan publik dan etika harus ditingkatkan, serta perlunya audit terhadap kelayakan prosedur penegakan hukum di ruang publik. Netizen pun kembali diingatkan bahwa tidak semua hal yang viral mencerminkan kebenaran absolut, namun bisa menjadi alat kontrol sosial yang ampuh selama disertai verifikasi. Media sosial bukan sekadar tempat bersuara, tapi juga arena pertarungan opini yang bisa memengaruhi hidup seseorang. Kasus ini berakhir damai, tetapi meninggalkan luka dan pelajaran. Anindya Puspita dan suaminya memilih pindah tugas keluar kota. Sang polisi yang terlibat dikenai sanksi administrasi dan mutasi. Sementara itu, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan reflektif. Seberapa adil kita dalam menilai orang lain hanya dari potongan video dan narasi satu pihak? Yang pasti, masyarakat menuntut satu hal, keadilan harus dibarengi dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk meminta maaf ketika salah. Dan itulah yang paling mahal hari ini.